Masjid ini terletak di tepi Sungai Negara sekitar 3 km dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tepatnya di Desa Jarang, Kuantan. Masjid ini adalah masjid pertama di negeri Sungai Banar yang sekarang ialah wilayah Amuntai Selatan, yang berdiri pada tahun 1804 Masehi atau 1218 Hijriah dalam penanggalan Islam yang tertulis dalam catatan pahatan pada beduk masjid. Sobat Sanak semuanya, maka tersebutlah sebuah kisah ketika sejumlah warga Amuntai sedang berguru kepada waliullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Martapura. Kemudian menerima saran dari Tuan Syekh agar dibangun sebuah masjid di wilayah Amuntai. Kebetulan saat itu memang belum ada masjid. Selain itu, sang wali juga memberikan sebuah kitab suci Al-Quran tulisan tangan. Maka tentu saja saran tersebut disambut hangat oleh masyarakat Amuntai. Secara bersama warga pun mempersiapkan pembangunan masjid tersebut, seperti bebatuan, kayu, sirap, dan lain-lain. Konon hingga saat ini bahan baku masjid tersebut seperti kayu ulin, tiang, balok, papan, dan sirap masih dapat disaksikan di sekitar masjid atau lokasi pertama yang dipilih, yaitu sekitar 500 meter dari lokasi masjid yang ada saat ini. Maka kembali ke cerita. Keanehan pun terjadi menjelang pemasangan tiang masjid, atau proses ini dalam bahasa Banjar dinamakan batajak tihang. Maka mendadak warga terkejut melihat sejumlah tiang besar yang terbuat dari kayu ulin itu hilang dari tempat pembuatannya. Setelah dilakukan pencarian, tiang-tiang itu ditemukan di tepi sungai di lokasi yang sekarang ini. Ketika itu, sungai di daerah ini belum ada namanya. Tentu saja kegaduhan muncul mengenai siapa yang memindahkan tiang-tiang yang sangat berat itu. Untuk mengangkat satu tiang saja dibutuhkan puluhan orang. Apalagi yang berpindah lebih dari satu tiang. Padahal malam sebelumnya, masyarakat masih melihat tiang-tiang tersebut. Maka kejadian aneh itu pada akhirnya dipandang sebagai sebuah isyarat gaib bahwa lokasi masjid haruslah di tempat di mana tiang-tiang itu berada berpindah sendirinya di posisi sekarang. Dan dimulailah pembangunan masjid tersebut. Hingga kemudian hari tiang-tiang masjid tersebut ada yang mengeramatkan. Sobat Sanak semuanya, keanehan kemudian terjadi lagi setelah masjid selesai dibangun. Ketika itu masyarakat bersyukur dan menyaksikan atas jerih payah pembangunan masjidnya telah selesai. Mereka pun bermusyawarah menentukan nama terbaik buat masjid ini. Tetapi belum ada keputusan yang bisa diambil. Tiba-tiba datanglah sebuah perahu yang merapat di tepi sungai dekat masjid. Penumpang perahu yang tampak seperti pedagang itu pun turun dan meminta izin pada warga untuk menunaikan sholat. Karena kebetulan bertepatan tibanya dengan waktu sholat, tentu saja masyarakat merasa senang karena orang itu merupakan jamaah sholat pertama dari daerah lain. Setelah sholat, orang itu pun beranjak kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi masyarakat terkejut melihat sebuah kantong berisi uang tertinggal di tepi sungai dekat perahu orang tadi bersandar. Mereka pun sepakat untuk menyimpannya kalau-kalau orang itu tadi kembali. Apalagi setelah diingat-ingat bahwa orang tersebut berperilaku baik dan alim. Benar saja, beberapa hari kemudian orang itu pun kembali. Masyarakat pun gembira melihat si pemilik kantong berisi uang yang cukup banyak tersebut kembali. Mereka bukan saja menyerahkan hak orang itu, melainkan juga menjamunya makan. Maka pada waktu itulah orang yang tidak diketahui jati dirinya tersebut berkata,
Orang-orang di sini benar-benar kada ada nang culasnya. Yang artinya bahwa orang-orang di sini semuanya jujur, tidak ada yang culas atau curang. Kemudian orang tersebut bertanya seputar nama sungai tempat perahunya ditambat dan juga nama masjid yang baru dibangun ini. Masyarakat serentak menggelengkan kepalanya. Baik sungai atau masjid memang belum ada namanya. Orang itu pun tersenyum sambil berkata, bagaimana kalau sungai ini diberi nama Sungai Banar? Dan masjidnya diberi nama Masjid Sungai Banar. Dan serentak saja masyarakat langsung bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya kebingungan mereka untuk menamai masjid ini telah terpecahkan. Dan setelah itu orang tersebut pun pergi dan tidak seorang pun mengetahui dari mana asal usulnya beliau tersebut. Sobat Sanak semuanya, masjid ini juga pernah dijadikan semacam markas untuk mengatur strategi perang, terlebih ketika saat perang kemerdekaan. Ketika itu sekelompok orang yang dijuluki pasukan gaib dikenal memiliki ilmu daya linwih yang mampu mengalahkan musuh berkekuatan besar. Penjajah bahkan tidak pernah bisa mengenali atau mendeteksi kehadiran mereka. Sepintas mereka layaknya santri biasa, mengaji kitab kuning. Padahal mereka juga diberikan ilmu-ilmu kepahlawanan agar siap menjadi pasukan gaib. Suatu ketika pasukan gaib ini dipimpin oleh Mat Ali bersama wakilnya Itar dan sekitar 70 orang berniat menyerang markas Belanda. Sebelum berangkat mereka mengambil kain putih yang biasa dipakai khatib Jumat. Mereka lalu menyobek kain itu menjadi dua. Sebuah diikatkan di kepala, yang lain diikatkan di pinggang. Sedangkan tongkat khatib dijadikan tiang bendera pasukan sekaligus juga tombak. Mereka pun menyerbu sarang musuh dan memperoleh kemenangan mutlak tanpa ada korban di pihak pasukan gaib. Sebagian musuh kabur ke daerah lain. Kisah ini sangat terkenal, terutama menyangkut kekuatan gaib yang dimiliki pasukan tersebut. Sobat Sanak semuanya, masjid ini juga punya kisah sejarah dengan tiang perdamaian. Dikutip dari berbagai sumber bahwa pada zaman dahulu apabila terjadi pertikaian antar suku, maka mereka melakukan pembicaraan damai di masjid ini. Sebagaimana diungkapkan Ruben, seorang warga suku Dayak Kenyah yang tinggal di wilayah Muara Kate, Tabalong. Menurutnya, cerita seputar karomah masjid ini didapatnya dari orang-orang tua terdahulu. Dia menceritakan pernah ada pertikaian warga, maka di antara mereka yang bertikai itu kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan perjanjian damai di masjid ini. Padahal lokasi pertikaian itu sendiri jauh dari wilayah Amuntai. Terkadang yang bertikai pun berlainan keyakinan dengan ulama. Ketika itu ulama-ulama besar memiliki karismatik yang diyakini mampu mengakhiri pertikaian. Konon, mereka yang bertikai itu melakukan perdamaian di dekat salah satu tiang masjid. Dan begitulah sebuah kisah tutur turun-temurun. Uniknya lagi, tiang yang dikeramatkan tersebut tidak semua orang dapat mengetahuinya. Sobat Sanak semuanya, adapun tiang nazar naik haji atau nazar berhaji. Banyak di antara peziarah yang datang bermaksud melakukan tarikat untuk suatu hajat tertentu. Pada saat tirakat, mereka biasanya juga bernazar. Apabila hajatnya terkabul, maka akan datang lagi untuk menunaikan nazarnya. Dengar sabarataan, Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyarah, wajah
sampai ke puting. Di video kali ini kita akan membagikan kisah sejarah ulama dan pejuang di dalam Perang Banjar, Datu Haji Abdullah Amuntai. Setelah proklamasi 11 Juni 1860 tentang penghapusan Kesultanan Banjar diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka wilayah-wilayah Kesultanan Banjar mulai dikuasai penjajah, termasuk di Amuntai, hulu Sungai Utara. Karena rakyat Amuntai masih setia kepada Kesultanan Banjar, maka sering terjadi gangguan, cegatan, dan penghancuran kepada konvoi Belanda yang berani berpatroli di sekitar Amuntai. Salah satu pimpinan perlawanan yang terkenal adalah Datu Haji Abdullah, seorang alim ulama dan ahli menggerakkan aksi massa. Beliau sering menggelorakan semangat perang Sabil untuk jangan menyerah dari masjid ke masjid sekeliling Amuntai. Saat itu Belanda sudah sangat kewalahan mengalami aksi pencegatan oleh pasukan Haji Abdullah. Pada suatu sergapan di Sungai Banar, Haji Abdullah tertembak peluru Belanda di bagian paha dan terpaksa seluruh pasukannya mundur ke kampung Sungai Malang. Asisten Residen Van Oyjen mengetahui informasi ini dan mengirim 3 peleton tentara bersenjata lengkap ke Sungai Malang. Ketiga peleton ini dipimpin oleh perwira Belanda yang berpengalaman, yaitu Letnan Van Emde, Letnan Perspik, dan Letnan Van der Dijk. 3 peleton berangkat dari Amuntai menuju Sungai Malang tidak dengan rombongan tambur dan trompet, tetapi mengendap diam-diam. 3 orang letnan Belanda hanya didampingi beberapa tentara, sedangkan sisanya berpencar dengan formasi sembunyi. Pada tanggal 15 September 1860, mereka sampai di rumah Haji Abdullah di Sungai Malang. Rombongan Belanda ditemui anak Haji Abdullah, Haji Yusip, dan Sungit. Saat itu Letnan Van Emde mengatakan hanya ingin melihat keadaan tokoh ulama Haji Abdullah dan menawarkan bantuan untuk dibawa ke Amuntai dirawat dokter. Tetapi Haji Abdullah tidak percaya karena Belanda sudah sangat sering melakukan tipu daya. Sementara itu, 3 peleton Belanda sudah diam-diam mengepung rumah Haji Abdullah. Datu Haji Abdullah berfirasat kurang enak mengenai niat Belanda ini dan segera menyiagakan 19 orang pasukannya berjaga di seluruh rumah. Letnan Van Emde memaksa untuk membawa tandu Haji Abdullah keluar rumah. Dijawab oleh Haji Abdullah, "Baik, boleh coba bawa kalau kawa." Van Emde dengan pedang di tangan dikelilingi 15 orang tentara Belanda memaksa masuk rumah. Tidak berapa lama terdengar teriakan Haji Abdullah, "Fisabilillah, subhanallah, Allahu Akbar." Mendengar seruan itu, ke-19 anak buah Datu Haji Abdullah merapatkan barisan dengan parang bungkul terhunus dan langsung menyerang pasukan Belanda. Seketika terjadi pertempuran jarak dekat. Dari luar rumah keluar 3 peleton Belanda yang telah mengepung ikut dalam pertempuran. Letnan Van Emde tewas beserta 5 orang tentara lainnya. Karena pasukan Datu Haji Abdullah harus menghadapi jumlah musuh yang lebih besar, maka mereka semua akhirnya harus gugur dalam pertempuran, termasuk 4 orang pejuang wanita, yaitu Aisyah, Hadijah, Kalimah, Bulan. Seluruh pasukan Haji Abdullah gugur dalam medan perang. Pada peristiwa pembantaian di Sungai Malang Amuntai, Haji Abdullah dan para syuhada dimakamkan di desa Jumba, Telaga Selaba, Amuntai, hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.